Halo Marketeers, kembali lagi di program Katakan Dengan Data bersama Marketeers. Kita kembali lagi akan membahas tentang apa itu Open Internet bersama Mbak Flo dari The Trade Desk Indonesia. Halo semuanya. Kita kemarin waktu konten yang sebelumnya, kita sempat nyinggung istilah Open Internet. Sekarang kita mau dive deep nih ke apa itu Open Internet. Mungkin Mbak Flo bisa cerita lagi Open Internet itu apa sih sebetulnya? Jadi pada dasarnya Open Internet itu sebenarnya gampang aja karena kita semua udah berada di situ, ya kan. Jadi banyak yang nggak nyadar aja. Jadi sebenarnya konten-konten yang kita udah konsumsi tiap hari nih, kayak misalnya OTT, ya kan, CTV seperti video.com, WeTV, View. Nah itu semua masuk ke dalam Open Internet. Baca berita di Detik, di kompas.com, ya kan, terus dengerin podcast di Noise. Nah itu semua sebenarnya termasuk Open Internet. Nah kenapa kami membedakan mungkin Open Internet dengan sosial media itu sebenarnya lebih dari sisi... Jadi Open Internet itu di luar sosial media? Betul, jadi yang itu lain-lain gitu? Yang lain-lain di luar sosial media. Nah yang menariknya ini kan kalau misalnya dari sisi brand adalah dan kenapa kami menggunakan term Open Internet ini untuk brand, karena di situ mereka bisa lebih menggunakan data yang masuk, data yang keluar itu mereka milik brand itu sendiri. Jadi nggak akan nyangkut mungkin hanya di ekosistem tertentu yang nggak bisa terus keluar lagi, gitu kan. Nah tapi yang menariknya lagi nih adalah sebenarnya ketika brand berpikir tentang mau beriklan digital, mereka hanya memikirkan sosial media. Gitu, jadi defaultnya sosial media. Jadi 3 kali digital spend itu sebenarnya dihabiskan di sosial media, sedangkan pemirsanya atau audiensnya itu banyak banget yang di Open Internet, lebih banyak bahkan mereka menghabiskan waktu di Open Internet dibandingkan sosial media itu. Jadi sebenarnya recently kami mengadakan survei ini, report ini untuk membantu mengedukasi juga dan sambil sharing insight ke brand untuk sebenarnya ini ada potensi yang gede banget loh untuk advertiser yang bisa di leverage gitu. Jadi digital advertising nggak melulu harus di place di sosial media, betul. Tapi juga di kanal-kanal lain yang kita sebut ini Open Internet gitu ya. Iya, betul sekali. Baik. Bicara tentang pandemi, kan tentunya pandemi ini mengakselerasi digitalisasi, terus juga digital advertising jadi meningkat gara-gara orang banyak masuk ke kanal digital gitu. Mungkin Mbak Flo bisa jelasin ini, apa sih impact-nya pandemi terhadap perubahan perilaku di digital? Jadi ya itu sebenarnya pandemi itu beneran mengakselerasi semua sih. Jadi kalau di US gitu ya, OTT dan CTV, terutama CTV itu tuh nge-booming banget dan sampai sekarang itu masih bertahan terus. Nah kalau di Indonesia mungkin CTV masih agak baru. CTV itu cable TV kan? Connected TV. Jadi TV yang terkonek ke internet. Dan ada OTT. Jadi kalau OTT kan over the top gitu ya. Jadi itu premium live video. streaming, betul, premium services. video yang di mobile app. Nah itu juga sama. Ya kan, cuman kalau di Indonesia bedanya lebih mobile heavy aja gitu. Tapi itu juga again trennya tetap bertahan. Jadi walaupun sekarang semua sudah balik kantor, balik belanja di luar, balik berkegiatan seperti biasa, tapi kami melihat bahwa ini masih bertahan dan kedepannya akan terus berlanjut seperti itu, gitu kan. Nah, yang menariknya lagi sebenarnya kami menyadari bahwa konten dan kualitas konten itu ternyata masyarakat Indonesia tuh sangat picky loh gitu, sangat pilih-pilih ya kan. Jadi mereka 44% itu pilih premium konten sebenarnya sebagai requirement untuk mereka nyari konten tuh apa? Satu, ya kan, premium konten. Yang kedua, kredibilitas. Jadi kalau dilihat dari situ sebenarnya ya itu harus dicari di provider yang memang bisa menyediakan berita yang premium, ya kan, film yang premium. Jadi itu bukan user generated, karena kalau user generated ya kualitasnya kita nggak bisa guarantee gitu kan, bisa terlalu banyak macemnya gitu. Nah jadi itu yang kami temukan, dan juga untuk kedepannya sebenarnya 6 bulan ke depan 2 dari 3 masyarakat Indonesia itu sudah bilang bahwa mereka akan terus meningkatkan lagi penggunaan di Open Internet gitu. Dan kami melihat tren ini akan terus bertahan dan makin bertingkat lagi ke depannya di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya di kota-kota tertentu gitu. Bahkan di secondary city juga sudah perilakunya seperti ini.
44% expect produksi dari sebuah konten itu profesional gitu ya. Betul. Jadi benar-benar orang yang punya cinematic skills yang bikin konten, bukan social media influencer yang bikin pakai handphone dan sebagainya. Iya, betul sekali. Ini tren di open internet ya? Sebenarnya bukan tren di open internet, tapi tren yang sportif ke open internet. Karena kalau misalnya pemirsa mencari yang tadi premium, itu adanya di open internet. Bukan kayak di social media. Betul. Ya. Baik. Kalau tipe kontennya sendiri, Mbak Flo, kira-kira seperti apa sih yang banyak berkembang di open internet? Ini sih sebenarnya pertanyaan mudah nih, kayaknya kita semua udah tahu jawabannya. Tentunya Korean content is number one. Dan survei kami juga membuktikan itu gitu. Jadi 3 dari 5 masyarakat Indonesia nih bilang K-drama dan K-pop, pokoknya favorit banget. Nah, yang menariknya mereka tuh lebih senang mencari konten Korea ini bukan di UGC platform, jadi bukan di user generated. Mereka tuh ingin mengakses konten Korea ini di OTT atau di CTV, jadi 2,8 kali lebih tinggi gitu. Kecenderungan mereka mencari konten tersebut di open internet dibandingkan dengan user generated gitu. Nah, balik lagi ke aku. Kalau aku merasanya ya yang tadi ya, yang 44% mencari premium dan kredibilitas itu. Iya, jadi kalau ya tentunya kalau kayak konten pasti professionally created ya, karena memang itu signature-nya. Tapi kalau local content, Indonesian content sendiri gimana, Bang? Sama, local content juga. Jadi kalau dilihat sekarang banyak banget show-show yang kita udah bisa produksi sendiri itu, seperti WeTV itu banyak banget. Ya kan, yang kemarin Benang Merah. Ya kan, Layangan Putus gitu. Jadi Nokta Merah Perkawinan ya kan. Nah, itu kan di Netflix. Jadi yang kayak gitu tuh itu emang tren kedepannya kayak gitu. Jadi justru jadi kalau kita lihat juga misalnya di Thailand itu produksi Thailand. Jadi produksi Asia di Asia ini, terutama di Asia Tenggara itu lagi ngetren banget. Jadi masing-masing negara punya local content terus dikonsumsi across Southeast Asia. Gitu. Jadi ini personal view aku, nggak berdasarkan research, tapi wah kalau misalnya konten Indonesia itu semakin bagus, kenapa kita nggak aim juga untuk konten Indonesia jadi ditayangkan di negara lain gitu kan. Jadi nggak hanya kita yang nonton konten luar negeri kita, tapi sebaliknya kayaknya juga. Korean content tuh membawa angin segar buat local content producer ya. Betul, bahwa bisa loh, Asia bisa gitu kan. Dan Indonesia apalagi gitu, kita banyak talent. Dan story-nya juga menarik-menarik, aneh-aneh, unik-unik ya. Betul. Selain bentuknya film gitu atau series gitu Mbak Flo ya, apalagi sih yang kira-kira fastest growing type of content di open internet? Jadi sebenarnya lumayan fair sih, karena masyarakat Indonesia ini demen semuanya, tapi in particular mereka tuh bilang untuk kedepannya mereka akan meningkatkan aktivitas membaca berita kayak di website, di blog, itu mereka melihat kedepannya akan meningkatkan, dan juga balik lagi nonton OTT CTV dan kemudian dengerin musik online, music streaming gitu. Jadi itu kira-kira semuanya sekitar 25% each untuk semua kegiatan itu untuk ditingkatkan ke depannya. Nah, dari sisi kontennya itu ya bisa macam-macam ya kan, tergantung keunikan format dan karakteristik dari masing-masing platform tersebut dan channel tersebut. Nanti akan ada target customer-nya sendiri-sendiri gitu. Berapa lama sih biasanya durasi mengkonsumsi tipe-tipe konten tadi ya? Jadi totalnya nih survei membuktikan bahwa 283 jam, wah itu ya. Sebulan ya? Banyak banget. Dalam sebulan itu dihabiskan oleh masyarakat Indonesia rata-rata di digital gitu kan. Dimana lebih dari setengahnya, jadi 55% itu adalah di open internet. Gitu, jadi kalau mau mungkin tahu sedikit tentang jam-jam dan di mana aja di spend time-nya ini, ya mungkin aku bisa cerita dikit. Jadi kalau dalam satu hari itu dibagi 3, jadi sebelum makan siang itu sekitar jam 6 pagi sampai jam 1 itu masyarakat Indonesia hobi baca berita. Nah, teorinya ini news mereka news portal ya kan, baca apalah mungkin sepak bola ya kan, atau kayak politik hari ini atau traffic atau gimana. Nah, itu karena di jam 6 pagi sampai jam 1 siang itu 35% lebih tinggi dihabiskan di ini ya, news portal. Jadi kayaknya juga karena lagi commuting. Kan, jadi lagi sambil jalan ke kantor nih 2 jam di MRT, di kereta ya kan, mungkin sambil browsing
berita gitu. Nah, dari jam 1 sampai 7, jadi ini jam kerja nih. Masyarakat Indonesia nih multitasking, jadi baca berita juga terus, kemudian ada sedikit online shopping, ada sedikit main game sambil kerja. Nah itu yang kita lihat dari hasil survei. Nah kemudian setelah jam kerja, jadi dari jam 7 sampai jam 12 malam itu biasanya mereka akan pursue interest nih atau apa hobi mereka, nonton konten yang sesuai. Nah ini jam prime time nih, jadi biasanya jam 7 sampai jam 9 malam itu nonton film. Karena 50% dari total OTT consumption dalam satu hari itu dihabiskan di jam segitu. Nah ini biasanya ngumpul sama temen atau sama keluarga nonton gitu. Jadi itu prime time untuk OTT. Mirip sama TV zaman dulu sih gitu prime time. Mirip ya. Jadi pagi news, siang multitasking, ada main gamenya, terus malam film. Ya, entertainment ya, sesuai dengan preferensi mereka. Betul. Oke, baik. Kalau kita bicara 2023, apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh marketers ya, oleh brand terkait open internet ini? Jadi mungkin aku akan ngomong dari opportunity-nya dulu ya. Nah ini ada 3 mega trend. Udah sebutnya mega trend, udah bukan tren biasa lagi nih. Jadi yang pertama sebenarnya simple, yaitu on demand entertainment. Yang udah pasti kita semua juga sekarang udah emang itulah ya ekspektasi kita gitu loh. Kita tuh bisa mengakses konten di mana aja, kapan aja. Ya kan, di channel mana aja, di device mana aja gitu. Jadi itu tren nomor 1, penting banget dan ini udah gak akan hilang deh tren ini gitu kan. Yang kedua, yang kedua ini lebih ke advertising technology. Jadi ada kemungkinan kita semua gak ada cookie lah ya kan dalam beberapa tahun ke depan gitu. Atau mungkin ada perkembangan yang lain-lainnya, tapi semuanya itu sebenarnya hasilnya tuh bagus sih sebenarnya. Ads atau iklan itu bisa jadi lebih relevan gitu ya kan. Itu yang harapannya gitu, karena nanti brand itu akan punya hubungan langsung dengan consumer mereka tanpa harus mungkin ada relying on cookies atau apa gitu ya kan. Nah tren yang ketiga itu ya itu kayak online shopping, e-commerce. Itu juga artinya ada lebih banyak data yang akan hadir gitu loh. Jadi yang bisa membantu brand untuk membuat keputusan yang lebih informatif lagi gitu ketika mereka belanja iklan dan ketika mereka ingin reach out ke konsumen mereka gitu. Nah dari sisi challenges-nya sebenarnya yang satu itu aja sih, balik lagi ke yang aku sempat bilang, ketika brand mikir tentang beriklan di digital itu kepikirannya social media di situ aja gitu. Jadi mungkin ini kita sama-sama harus ya belajar bareng, terus juga mengedukasi brand dan advertiser karena mungkin mereka ada head start gitu kali ya. Jadi dulu tuh mungkin YouTube gitu memang ya semua orang siapa sih yang gak kenal gitu. Jadi ini lebih kayak teman-teman media, teman-teman yang di ekosistem Indonesia di luar dari sosial media itu bareng-bareng kita mengedukasi brand bareng-bareng gitu sih. I see. Karena emang opportunity dan potensi di open internet itu memang yang paling besar gitu. Oke. Makasih banyak nih Mbak Flo atas insight-nya yang menarik sekali. Ternyata ada alternatif lain untuk melakukan digital marketing atau advertising, tidak melulu harus sosial media, bahkan ini frekuensi dan durasinya jauh lebih panjang di open internet. Betul. Jadi brand punya kesempatan untuk ya mungkin mix sedikit gitu ya. Iya, betul. Media yang mereka pilih agak menggunakan open internet juga. Lebih diseimbangkan kali mungkin rasionya. Betul. Karena sekarang jomplang banget ya. Lumayan jomplang banget 3/4 di sosial media, 1/4 di open internet. Betul. Makasih banyak Mbak Flo, sampai ketemu lagi kesempatan berikutnya. Iya, makasih banget ya teman-teman Marketers TV. Seneng banget aku hari ini bisa sharing.